Pemirsa, kasus penggelapan uang hingga ratusan miliar rupiah dengan terdakwa Vicky Yosida dihelat di PN Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi. 3 saksi dihadirkan, yakni dari ex-admin dan finance perusahaan serta rekanan. Terungkap di persidangan, saksi membenarkan permintaan terdakwa Vicky Yosida untuk mentransfer ke beberapa rekening perusahaan lain yang ditengarai merupakan milik dari terdakwa sendiri. Vicky Yosida, mantan direktur perusahaan bidang pengadaan bahan pupuk urea dan produksi plywood atau pengolahan kayu lapis, PT Manunggal Andalan Investindo dan PT Manunggal Indowood Investindo yang diduga telah menggelapkan uang milik perusahaan hingga 135 miliar rupiah. Selasa 17 September 2024 dihelat sidangnya kembali di PN Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi. 3 saksi dihadirkan, diantaranya saksi Fiona ex-admin, Dia Hayuning Palupi ex-finance perusahaan, serta Robert rekanan perusahaan. Terungkap dalam jalannya persidangan seperti apa yang sebelumnya didakwakan oleh jaksa. Saksi menyampaikan bahwa terdakwa Vicky Yosida yang merupakan bosnya meminta saksi mentransfer uang ke beberapa rekening perusahaan lain. Damang, jaksa penuntut umum meyakini apa yang disebutkan saksi ini sejalan dengan dakwaan jaksa, bahwa beberapa perusahaan tersebut adalah milik terdakwa Vicky Yosida sendiri. Fiona ini mantan ini ya, sekretaris Mas. Terus? Bagian keuangan, jadi tiap habis istilahnya dapat suntikan dana, langsung dana ini disuruh transfer. Ini nggak transfer ke ibunya tiap bulan 50 juta. Itu ada berapa perusahaan, Pak? Hampir 10 kalau nggak salah. 10 atau 20? Banyak, yang jelas banyak. Kalau ada atas tingkahnya Pak Vicky ini katanya itu kan perusahaan yang dia dirikan sebenarnya. Dia dirikan. yang tadi itu Sekitar 130 miliar. Namun berbeda versi kuasa hukum terdakwa. Uang perusahaan tersebut ditransfer saksi ke beberapa vendor. Tapi mentransfer ke banyak rekening itu untuk pembayaran dari vendor-vendor. Nyatanya kan gaji tidak pernah telat. Kemudian terkait vendor-vendor juga operasional dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Operasional perusahaan kan berjalan terus. Kalau seandainya ternyata uang ini tidak digunakan untuk pembayaran vendor, otomatis bahan baku untuk perusahaan bahan baku pabrik ini kan otomatis nggak akan mungkin bisa berjalan dong, Mas. berarti vendor bukan ke perusahaannya Vicky yang lain berarti kalau versi? Bukan. Jadi untuk biaya operasional dari PT MII maupun pembayaran ke vendor-vendor untuk pembelian bahan baku. Jadi versi dua-dua perusahaan itu tadi vendor sebenarnya ya kalau versinya? Betul, vendor. Selain itu kan dari Pak Maniki, Bu Linda, itu kan selain MII dan MAI ternyata terungkap. Ternyata ada PT PAI yang menerima aliran dana. Kemudian ada dari peternakan ayam juga, ada Boncon juga yang menjadi milik saudara Maliki dan saudara Vicky. Diketahui sebelumnya uang dari perusahaan yang bergerak di bidang penjualan bahan baku pupuk urea dan produksi plywood atau pengolahan kayu lapis yang dikelola terdakwa diduga digelapkan dan digunakan untuk 22 perusahaan yang didirikannya. Berdasarkan hasil audit eksternal, ditengarai ada kerugian hingga 135 miliar rupiah akibat perbuatan terdakwa.